Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan materi persiapan TKA Kimia bersama saya, Kurniawan. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan atom. Kita akan bahas satu persatu dari masing-masing subtopik, kita mulai dari struktur atom. Oke, kita di sini akan mulai dari partikel-partikel penyusun atom ya. So, atom itu terdiri dari dua bagian inti dan bagian kulit. Bagian inti diisi oleh proton dan neutron, sedangkan bagian kulit diisi oleh elektron. Proton bermuatan positif, neutron itu netral, tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Secara umum notasi penulisan atom adalah sebagai berikut, di mana X ini adalah simbol dari atom, A ini nomor massa atom, Z ini nomor atom, dan M itu adalah muatan kalau dia membentuk ion. Apa hubungan dari angka-angka ini, nomor atom, nomor massa, dan muatan terhadap proton, neutron, dan elektron? So, untuk menghitung jumlah proton, neutron, dan elektron, sebenarnya kita nggak perlu menggambar atomnya ya. Kita bisa lewat notasi. Hubungannya adalah sebagai berikut. Jumlah proton itu sama dengan Z atau nomor atom itu sendiri. Jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Jumlah elektron itu adalah nomor atom dikurangi muatan. Kita lihat contohnya ya. Tentukan nama atom, jumlah proton, neutron, dan elektron pada atom atau ion berikut. Yang A dulu. Nah, untuk A ini, simbol atomnya adalah F. F itu adalah fluorine. Kemudian, dari skema ini kita bisa tahu bahwa Z-nya adalah 9, A-nya adalah 19, dan M-nya, ini nggak ada ya di sini ya, kalau nggak ada angka berarti dia netral, muatannya 0. Berarti kalau kita diminta untuk menghitung jumlah proton, neutron, dan elektron, kita mulai dulu dari proton. Proton itu sama dengan Z. Z-nya berapa? 9. Kemudian kalau neutron, A dikurangi Z. A-nya 19, Z-nya adalah 9, yaitu 10. Terakhir, elektron. Elektron ini kan M-nya 0 ya. Rumusnya kan Z kurangi M. Jadi, Z-nya 9 kurangi 0, 9. So, fluorine ini memiliki jumlah proton 9, jumlah neutron 10, dan jumlah elektron 9. Untuk fluorine dengan simbol atau notasi atom berikut. Sekarang untuk yang B. B klorin, Cl ya. Lambangnya Cl berarti namanya adalah klorin. Z-nya 17, A-nya 35, M-nya -1. Kalau kita mau menghitung proton dari klorin, klorin minus di sini ya. Jumlah protonnya sama dengan Z, ya sudah, Z-nya 17. Jumlah neutron itu adalah A kurangi Z, berarti 35 dikurangi 17. Berapa nih? 18 ya. Yang terakhir elektron, nah elektron ini kan Z dikurangi M. Z-nya itu adalah 17, kurangi M-nya adalah -1. 17 dikurangi -1, ini hasilnya adalah 18. Itu ya jumlah elektronnya. Nah nanti untuk poin C, silakan teman-teman coba kerjakan sendiri ya. Selanjutnya, masih struktur atom. Dalam atom kita mengenal beberapa istilah. Ada 4 ya. Ada istilah isotop, isoton, isobar, dan isoelektronik. Definisinya sudah tertulis di sini. Kalau isotop yang jumlahnya sama proton, isoton jumlahnya sama neutron, isobar jumlah yang sama adalah nomor massa, isoelektronik seperti namanya elektronik yang sama adalah jumlah elektronnya. Untuk mempermudah pemahaman kita isotop, isoton, isobar, dan isoelektronik, mari kita lihat contoh soal berikut. Termasuk apakah pasangan atom atau ion berikut? Baik. Saya akan kasih contoh untuk nomor 2 ya. Nomor 2 dan nomor 4 aja deh. Nomor 2 dulu. Di sini untuk atom C, kita dapat protonnya adalah 6 dari Z-nya ya. Kemudian neutronnya itu adalah
12 kurangi 6. Kemudian elektronnya itu adalah 6 juga, 6 kurangi 0, 6 ya. Sedangkan untuk atom N ini punya proton sebanyak 7. Ini angka yang di bawah ini proton, nomor atom ya, sama aja. Neutron, 13 kurangi 7. Berapa nih? 4 ya? 6. Kemudian terakhir elektron, Z kurangi M. Z-nya 7, M-nya minus 3. 7 kurangi minus 3. 10. Nah, dari proton, neutron, elektron, ini yang sama apanya? Yang sama adalah si ini, neutron. Nah, so untuk nomor 2 ini, dia termasuk pasangan isoton. Itu ya. Nah, sedangkan untuk yang nomor 4, F- dan O, di sini terlihat jelas bahwa nomor massa F- adalah 18, nomor massa O adalah 18 juga. Berarti ini yang sama adalah nomor massa. Berarti dia pasangan ini termasuk isobar. Seperti itu. Nah, untuk soal-soal yang belum kita bahas di video ini, coba kalian kerjakan sendiri ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, sekarang kalau tadi kita sudah notasi atom, kita menuju ke tabel periodik. Di sini tersusun simbol-simbol atom dengan jumlah nomor massa dan nomor atom masing-masing, dan juga simbolnya. Nah, tabel periodik ini terdiri dari kolom dan baris. Kolom itu disebut sebagai golongan. Jadi ini dari H ke Fr, ini satu golongan, namanya golongan 1A. BE ke RA itu golongan 2A, kayak gitu. Kemudian yang baris itu disebut periode. Jadi misalnya dari LI ke NE ini secara horizontal, satu baris ini namanya satu periode. Namanya periode kedua. Kalau H dan HE periode pertama, NA, MG, dan seterusnya ke kanan periode ketiga, dan seterusnya gitu ya. Periode itu menunjukkan jumlah kulit, kemudian nama-nama golongan itu ada bermacam-macam. Golongan 1A itu disebutnya logam alkali, 2A logam alkali tanah, golongan 7A itu gas halogen, golongan 8A gas mulia, golongan B itu adalah logam transisi. Sifat, ada logam, semilogam, dan non-logam. Ini ya. Ini B ini maksudnya bukan B boron, bukan 3A, B ini adalah golongan B. Begitu ya, yang logam ini. Sekarang kita masuk ke konfigurasi elektron. Ada dua macam konfigurasi elektron Bohr dan kuantum ya. Kita mulai dari konfigurasi elektron Bohr dulu. Nah, apa sih konfigurasi elektron itu? Konfigurasi elektron itu adalah sistem penyusunan elektron-elektron di setiap kulit atom. Jadi maksudnya gimana tuh? Nah, ini kan kalau dari gambar ini ada 1, 2, 3, 3 kulit ya. Nah, jumlah elektron di masing-masing kulit itu bisa berbeda. Nah, ada aturannya. Apa itu aturannya? Aturannya adalah jumlah maksimal elektron dalam satu kulit itulah 2n pangkat 2. Di mana n itu adalah bilangan bulat yang nilainya harus kurang dari sama dengan nomor kulit. Atau maksimalnya n itu nomor kulit gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita pakai contoh aja ya. Kita pakai contoh aja. Kita akan bahas yang A dan B saja. Oke, untuk yang A ini jumlah elektron totalnya adalah 9. Sementara untuk yang B jumlah elektronnya adalah 17 dikurangi minus 1. Karena muatannya minus 1 kan, 17 minus 1 itu adalah 18. Nah, kita susunnya pakai 2n pangkat 2 ya. Misal kulit pertama. Kulit pertama itu n sama dengan 1. N sama dengan 1 berarti 2 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat 1. 1 kali 2, 2. Berarti di kulit pertama jumlah elektron maksimal adalah 2. Baik untuk yang F maupun Cl. Nah, untuk yang kulit kedua, N sama dengan 2,
itu maksimal jumlahnya adalah 2 kali 2 kuadrat. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. Kita lihat untuk yang A dulu. Kan totalnya F itu memiliki elektron 9. Sudah diisikan di kulit pertama sebanyak 2. Berarti masih sisa berapa? Sisa 7. Di kulit kedua maksimal 8. Berarti boleh nggak masukin 7? Boleh. Gitu ya. Sisanya 7, karena emang nggak nyampe 8. Nah, kalau untuk yang Cl-, elektronnya 18. Terisi 2 di kulit pertama, berarti sisa berapa? Sisa 16 kan? Nah, 16 itu diisikan di kulit kedua. Kulit kedua maksimal 8. Ya sudah, kita masukkan 8. Begitu. Sisa berapa berarti sekarang? Sisa 8. 8-nya di mana berarti? Kulit ke 3. 8. Gitu. So, kenapa 8 dimasukkan di kulit ketiga? Karena kulit ketiga itu maksimal adalah nih, 3 kuadrat, 9, 9 kali 2, 18. Gitu ya, maksimalnya 18, berarti masukin 8, boleh-boleh aja. Kayak gitu ya. Silakan untuk yang C dan D, teman-teman bisa kerjakan sendiri ya. Kita lanjutkan ke konfigurasi elektron kuantum. Nah, ini agak beda ya. Kalau Bohr tadi jumlah elektron per kulit, kalau kuantum ini ada namanya subkulit. Jadi tiap kulit itu terdiri dari subkulit-subkulit. Gitu ya. Nah, gimana tuh ngisinya? Pertama, elektron dalam subkulit mengikuti aturan Aufbau. Nah, gimana tuh? Nah, ini kan simbol apa ini gitu kan? Ini ada 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Ini adalah nama-nama subkulit. Gitu ya, nama-nama subkulit. Jadi dari mana dulu? Dari 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, dan seterusnya. Sesuai arah panah ini. Gitu ya. Nanti kita akan lihat contoh. Ada 4 jenis subkulit. Ini ya, 4 jenis itu apa aja? Ada S, nah, S, P, D, F. Ada 4 jenis ya. Tapi ini untuk kulit pertama itu hanya 1 S saja. Kalau kulit pertama hanya S, kulit kedua hanya S dan P, kulit ketiga hanya S, P, D, kulit keempat dan seterusnya itu baru S, P, D, dan F. Untuk masing-masing subkulit itu diisi oleh elektron yang beda-beda. S itu maksimal 2 elektron. Ini maksimalnya ya, artinya kalau S diisi 1 boleh nggak? Boleh. Diisi 2 boleh, diisi 3, nah itu baru nggak boleh. Karena S maksimal 2. Kalau P maksimal 6, diisi 5 boleh, 4 boleh, 3 boleh, tapi kalau 7 nggak boleh. Begitupun berlaku untuk D dan F. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya, gimana kita membuat konfigurasi elektron dari atom-atom berikut. Oke, ini kita akan bikin A sama yang C aja. Yang A dulu. A jumlah elektronnya adalah 25 kan? Oke. 25 berarti kita mulai dari 1S. Subkulit S isinya 2. 1S2. Habis 1S siapa? 2S. Karena S isinya 2 lagi. Nah, yang notasi di atas ini, angka-angka di atas, atau kita kalau di matematika itu pangkat, itu menunjukkan jumlah elektron. 1S2 berarti ada 2 elektron di kulit 1S. 2S2 ada 2 elektron di subkulit 2S. Begitu. Habis 2S siapa? 2P. 2P 6 maksimalnya. Habis 2P ada 3S. 3S 2. Habis 3S, apa lagi nih? Habis 3S, 3P. Oke. 3P 6. Sudah berapa ini? 2 tambah 2 tambah 6, 10. 10 ini 2 tambah 6, 8. 10, 18 ya. Sudah 18. Kita punya 25. Masih ada sisa ya. Habis 3P siapa? 4S.
Kita tulis di sini aja 4S. S itu isinya 2, habis 4S itu adalah 3D. D itu maksimal 10, tapi kita hitung dulu di sini. 2 tambah 2 tambah 6, 10. 2 tambah 6 tambah 2, 10. Berarti udah 20. Totalnya 25. Sisanya berapa? 5. Kita isikan di 3D begini. Itu ya. Kalau di yang terakhir, nggak nyampe 10 untuk D, ya nggak apa-apa. Dituliskan seadanya aja. Nanti kalau misalnya lebih dari 10, ya udah isi 10, sisanya di subkulit berikutnya. Kayak gitu ya. Nah sekarang untuk yang poin C, Fe+. Ini kan sama ya. Nah ini agak tricky untuk yang muatannya plus. Plus itu artinya dia melepas elektron. Kalau plusnya satu aja ya, berarti satu elektron dilepas. Elektron yang mana yang dilepas? Elektron yang dilepas adalah elektron di kulit terluar. Kulit itu yang mana? Kulit itu yang nomor ini. 1, 2, 3, 4. Berarti yang terluar siapa? Yang terluar adalah yang 4s2. Kulit terluarnya ya. Berarti nanti elektron yang inilah yang dikurangi atau dihilangkan. Jadi kita tulis dulu yang normal, sama seperti poin A ya. Karena muatannya plus, kita hilangkan 1. Yang mana yang dihilangkan? Yang 4S. Sisa 1. Nah, ini. Jadinya 2-nya dihapus, diganti 1. Gitu ya. Nanti kalau muatannya plus 3 gimana? Nah, ini kita bikin aja. Ini misalnya Fe3+. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Ini kan normalnya. Kalau 3 plus berarti dikurangi 3. 2 dari kulit keempat dulu. Habis, hilang. Kurang 1 lagi karena kita harus melepas 3. Maka 3D yang akan dilepas. 4. Nah kayak gini. Konfigurasi Fe3+. Gitu ya. Nanti untuk yang B silakan teman-teman kerjakan sendiri. Masih konfigurasi elektron kuantum. Kalau tadi konfigurasi elektron subkulit, sekarang kita akan ngomongin bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Itu adalah bilangan yang menyatakan keadaan elektron dalam atom gitu ya. Karena dia ada kulit, subkulit, nah masih ada lagi. Dan dinyatakan dalam bilangan kuantum. Pertama adalah bilangan kuantum utama atau simbolnya N. Nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dia menyatakan nomor kulit elektron. Dia berada di kulit keberapa? Nah itu pakai nomor. Terus yang kedua, bilangan kuantum azimut. Itu angkanya dari 0 sampai N-1. Nah, ini salah ketik ya, ini harusnya N. Sampai N-1. Dia menyatakan nomor subkulitnya dia berada di mana. Kalau L-nya 0, berarti elektron berada di subkulit S. L-nya 1 kulit P, L-nya 2 D, L-nya 3 F. Bilangan kuantum berikutnya adalah bilangan kuantum magnetik. Dia menyatakan orbital tempat elektron itu berada. Nah, kalau orbital di sini kita simbolkannya nanti dengan kotak ya, atau kita sebutnya diagram orbital. Seperti ini. Kalau subkulitnya S, kotaknya cuma 1. Kulitnya P, kotaknya 3. D tambah 2, jadi 5, kemudian untuk F 7 gitu ya. Jadi makin ke bawah tambah 2 kotaknya, kanan kiri. Nah, ML ini atau bilangan kuantum magnetik ini mulai nilainya adalah dari minus L sampai plus L. Jadi untuk L sama dengan 1 berarti ML-nya adalah min 1, 0, sama plus 1. Begitu. Nah, untuk pengisian elektron dalam diagram orbital ini kita
menggunakan aturan Hund atau Han ini ya bacanya ya. Elektron diisikan satu persatu setiap orbital baru dipasangkan. Nah, sekarang kita ke contoh, gambarkan pengisian elektron pada 2p3. Oke, 2p3. Artinya di subkulit 2p ini ada 3 elektron kan? Nah, karena dia 3 elektron, kita gambar dulu kotak-kotaknya. Untuk P itu ada 3 kotak. Ingat aturan Han, kita isi satu persatu elektronnya. Nah, elektron disimbolkan pakai panah setengah gini ya, ke atas. Bisa juga ke bawah. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh pengisian diagram orbital. Nah, ini S1, berarti satu kotak isinya 1 elektron. Habis itu ada S2, berarti satu kotak isinya 2 elektron. Satu ke atas, satu ke bawah ya. Kalau P2, ini satu-satu dulu isinya. 4, berarti satu-satu dulu, ke atas semua, baru dari kiri ke bawah dipasangkan. D4 seperti ini, F4 seperti ini, D7, nah kalau udah terisi semua 5, karena ada 7, sisa 2 ya, dari kiri lagi, tapi arahnya ke bawah. Begitu. Ini F7, F11. Dan masih banyak lagi tentunya ya. Tadi sudah sampai 3 bilangan kuantum, kuantum utama, kuantum azimut, dan magnetik. Sekarang kita ke bilangan kuantum spin, atau MS, atau S saja juga boleh. Ini hanya ada 2 nilai, plus setengah atau minus setengah. Ini menyatakan keadaan elektron dalam orbital, atau kita sebutnya spin ya, makanya bilangan kuantum spin. Kalau dia spin up, yang kita simbolkan panah ke atas tadi, maka nilai MS-nya adalah plus setengah. Kalau spin down ke bawah, MS-nya, bilangan kuantum spin-nya adalah minus setengah. Gitu. Oke, kita ke contoh aja ya. Tentukan bilangan kuantum elektron terakhir dari atom atau ion berikut. Oke, sekarang saya akan tunjukkan yang A. Nanti untuk B, C, D, E bisa teman-teman coba sendiri. Yang A ini kita atur dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p, ada 9 ya, udah diisi 4, sisa 5. 2p5. Bilangan kuantum terakhir, elektron terakhir, itu berarti kan di 2p ya. Kita gambar dulu orbital atau diagram orbital dari si 2p tadi. Ada 5 elektron, maka kita isinya 1, 2, 3, udah terisi semua, baru dari kiri lagi, tapi panahnya ke bawah. 4, 5. Ini ya. Berarti tadi elektron terakhir yang mana? Yang ini ya, elektron terakhir ya. Nah, dari sini kita baru menentukan bilangan kuantum masing-masing. Bilangan kuantum utama, elektron ini terletak di 2p. Berarti nomor kulitnya 2. Kemudian bilangan azimutnya, ini kan P. P itu L-nya adalah 1. Kemudian ML, bilangan kuantum magnetik. Ini kan nomornya adalah -1, 0, plus 1. Nah, elektron terakhir kan yang kita isikan, yang kita lingkari biru ini ya. Dia terisi di ML berlabel 0. Berarti ML-nya 0. Kemudian MS-nya, bilangan kuantum spin-nya, dia arahnya ke bawah. Berarti minus setengah. Selesai. Ini ya, contoh penentuan bilangan kuantum elektron terakhir. Kalau terakhir berarti adalah subkulit yang paling akhir kita tulis ya. Seperti itu. Nah, kalau gambar orbitalnya itu kayak gini ya. Gambar model matematisnya. Ini S, ini ada P. P itu kan ada 3 tadi kotaknya ya. Makanya ada P yang -1, P yang 0, P yang 1 gitu. D ada 5, F ada 7. Begitu.
Nah, sekarang kita menuju ke penerapan konfigurasi elektron, baik itu Bohr maupun kuantum. Yang pertama adalah penentuan muatan ion, yang kedua adalah penentuan letak golongan dan periode, dan yang terakhir adalah penentuan sifat magnetik. Kita mulai dari penentuan muatan ion dulu. Ketika atom membentuk ion, itu ada jenis ion. Ion positif kita sebut kation, ion negatif kita sebut anion. Ketentuannya adalah seperti ini. Secara umum ya, bisa jadi ada pengecualian, tapi ini secara umum seperti ini. Kalau elektron valensi kurang dari 4, maka dia muatannya positif. Positifnya sebanyak apa? Sebanyak jumlah elektron valensinya. Tapi kalau lebih dari 4, dia membentuk ion atau muatan negatif. Dengan muatannya sebesar 8 dikurangi jumlah elektron valensinya. Nah, di sini ada istilah baru nih. Elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit terluar. Terluar ya, bukan terakhir, terluar. Nah, kita ke contoh dulu aja. Kita akan bahas AL dan S aja. Untuk Li, Ba, dan Br, teman-teman bisa buat latihan sendiri ya. Untuk AL dulu. Konfigurasi elektronnya boleh pakai Bohr, boleh pakai kuantum ya. Kalau di sini cukup pakai Bohr saja. AL berarti 2, 8, 3. S itu berarti 2, 8, 6. Gini ya. Kita bahas AL dulu. Elektron valensinya AL berapa? Ada 3. 3 itu berarti kurang dari 4. Kalau kurang dari 4 berarti dia positif. Sehingga AL kalau membentuk ion dia pasti kation, jadinya positif. Nah, berapa banyak positifnya? Sejumlah dengan elektron valensinya 3, berarti 3 plus. Begitu. Sementara untuk yang S, elektron valensinya adalah 6. Berarti dia akan membentuk muatan minus. Kenapa? Karena lebih dari 4 elektron valensinya. Nah, berapa minus? 8 dikurangi jumlah elektron valensinya. 8 dikurangi 6 berapa? 2. Nah, kayak gitu. Jadi Al akan cenderung membentuk Al3+ kalau jadi ion, sementara S itu adalah S2-. Gitu ya. Kita bagian kedua, penentuan letak golongan dan periode. Nah, kalau ini harus menggunakan konfigurasi elektron kuantum. Ini ketentuannya. Ini ya, konfigurasi elektron terakhirnya. Jadi kita lihat yang terakhir aja. Kalau terakhirnya S atau SP berarti dia golongan A. Sesuai dengan jumlah elektronnya. Kalau di S 1 berarti 1A. Kalau terakhir di S-nya 2, 2A. Tapi kalau SP kita jumlahkan. Di S2, P-nya 1. 2 tambah 1, 3 berarti 3A. Sampai dengan 2 tambah 6, 8A. Begitu. Nah, tapi kalau terakhirnya adalah D, kayak gini nih, berarti dia golongan B atau logam transisi. Kita lihat S-nya 2, D-nya 1 berarti 3B. 2, 2, 4B dan seterusnya ya. Kita lihat akhirannya saja. Nah, ini masih ada juga. Seperti ini. Nah, ini adalah letak golongan. Kalau periode gimana? Ya udah, periode itu adalah nomor kulit terluarnya elektron yang dimiliki oleh atom atau ion. Nah, kita contoh aja kali ya. Misalnya nomor 1 dan nomor 5 kita bahas. Untuk nomor yang lain nanti teman-teman coba bisa buat latihan sendiri ya. Yang nomor 1 dulu, X ini kan 12 ya, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Berarti terakhir adalah 3S2. S2 berarti dia golongan 2A. Dari tabel ya, S2, 2A. Sementara untuk periodenya dia adalah periode ini, kulit terakhirnya adalah 3, berarti dia periode 3.
Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang R28. Kita tulis ya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Oke. Berarti terakhirnya ada S2D8. Kalau ini kan ada 4, ada 3 nih. Yang kita ambil yang lebih besar yaitu 4, maka dia periode 4. Kemudian untuk golongannya, karena diakhiri oleh D, pasti dia golongan B. Nah, golongannya berapa nih? Lihat, 2 tambah 8. 2 tambah 8. Oh, dia termasuk golongan 8B. Gitu ya. Jadi golongan B itu hanya sampai 8 aja. Kalau ditambahkan jumlahnya 8, ya 8B. Tambahkan 2 tambah 7, 9. Lebih dari 8, berarti tetap 8B. 2 tambah 8, 10 kan? Tetap 8B. Kayak gitu. Jadi golongannya di sini adalah 8B. Gitu ya. Yang terakhir, penerapan konfigurasi elektron, penentuan sifat magnetik. Ada 2 sifat magnetik, paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik itu sedikit dapat ditarik magnet. Ciri-cirinya ada elektron single dalam diagram orbital. Kalau diamagnetik, dia tidak bisa ditarik magnet, bahkan dia menolak magnet, sedikit menolak magnet. Ciri-cirinya adalah semua elektron berpasangan pada diagram orbital. Gitu ya. Kita pakai contoh dulu. Misalnya kita akan bahas yang Mg sama Fe aja ya. Mg dulu, ini kan 12 berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Kita ambil kulit terluarnya atau subkulit terluarnya. S ya, S itu berarti kotaknya satu aja. Isi elektronnya 2. 1, 2. Berpasangan nggak ini? Berpasangan. Ada yang single nggak atau tidak berpasangan? Nggak ada, berarti dia sifat magnetiknya adalah diamagnetik. Kayak gitu. Sekarang untuk yang Fe. Fe itu 56. 56 ya? Sorry, ini kayaknya salah. Harusnya 25 ya. Oke. 25 berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nanti kalau teman-teman masih belum hafal ini ya, urutan 1S2, 2S2, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan seterusnya, teman-teman bisa lihat lagi di aturan Aufbau di slide sebelumnya. Habis 3P6, 4S2, 3D ini berapa nih? 10, 10, 20, totalnya 25. 3D5. Yang perlu kita gambar diagramnya hanya yang terakhir, 3D. D itu kan kotaknya ada 5. Gini kan? Isinya 5 elektron sesuai aturan Hund. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah ada elektron yang single atau tak berpasangan? Ada, nih semua tidak berpasangan ya. Yang disebut berpasangan itu berada di dalam satu kotak yang sama. Ini single semua berarti 5 kan? Nah berarti dia sifatnya paramagnetik. Nah sebenarnya untuk Fe ini dia sifat tarikan magnetnya lebih dari paramagnetik ya, karena banyak banget nih elektron yang tak berpasangannya. Nah, untuk Fe ini biasanya seringkali disebutkannya bukan paramagnetik, tapi ferromagnetik. Sama-sama bisa ditarik magnet, tapi ferromagnetik itu lebih kuat. Dah gitu aja. Akhirnya gitu ya, ini hanya kita batasi paramagnetik dan diamagnetik saja. Selanjutnya, sifat periodik unsur.
Nah, tadi kita udah bahas ini ya. Sifat periodik unsur ada golongan, ada periode. Golongan itu kolom, periode itu baris, gitu kan. Nah, ternyata peletakan atom-atom pada tabel itu berpengaruh juga ke sifatnya. Apa saja sifatnya? Kurang lebih ini yang sering dibahas ada 4 ini ya. Ada jari-jari atom, ada elektronegativitas, afinitas elektron, dan energi ionisasi. Di pengertiannya ada di sini semuanya. Nah, yang mau kita fokuskan di sini adalah bagaimana sifat-sifat itu memiliki kecenderungan secara periodik. Untuk jari-jari, ini posisi atom, kalau semakin atas berarti makin kecil jari-jarinya. Makin kanan, makin kecil juga. Kalau untuk afinitas elektron, energi ionisasi sama elektronegatifan, itu beda dari jari-jari. Kebalikannya jari-jari, makin atas makin besar, makin kanan makin besar. Kayak gitu. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Kita akan bahas yang A sama B aja. B, ini ada dari unsur-unsur Li, Be, K, Ca, Cs, Csn, Pb, dan Sr. Kita fokus ke yang A dulu. Jari-jari atom terbesar, oke, kita tandai dulu ya. Li di sini, Be di sini, K di mana nih? K di sini, Ca di sini, Cs di sini, C, ini C, kemudian Sn itu di sini, habis itu Pb, Sr, Pb itu ini, Sr itu di sini. Kalau jari-jari makin ke atas makin kecil, makin ke kanan makin kecil. Nah, kita lihat dulu yang atas bawah dulu ya. Atas bawah dulu. Nah, terbesar berarti yang paling bawah. Nah, posisi paling bawah itu adalah Cs dan Pb. Nah, jari-jari tadi trennya adalah makin kanan makin kecil, berarti yang kiri lah yang lebih besar. Maka yang jari-jarinya paling besar di sini ditanya yang terbesar adalah Cs. Cesium. Nah, sekarang untuk energi ionisasi, mana yang terkecil? Energi ionisasi itu semakin atas makin besar, makin kanan makin kecil. Berarti kita cari yang paling kiri bawah gitu kan, yang paling kecil energi ionisasinya, yaitu siapa? Cs lagi. Kayak gitu. Sekalian ya, elektronegativitas sekarang. Yang besar, elektronegativitas itu makin atas makin besar, makin kanan makin besar. Kita cari yang paling atas dan paling kanan. Berarti yang ini, C, karbon. Nice. Yang D, afinitas elektron paling kecil, berarti kita cari yang paling kiri bawah, Cs. Kayak gitu ya. Nah, ini sekilas tentang sifat periodik unsur. Oke, kita masuk ke bagian akhir di video kali ini ya. Perpindahan elektron sekarang. Ada dua istilah yang perlu teman-teman ketahui, ada keadaan dasar, keadaan tereksitasi. Kalau keadaan dasar itu posisi elektron dengan energi terendah sesuai dengan aturan Aufbau. Kalau tereksitasi itu posisi elektronnya pindah ke kulit yang lebih luar dari keadaan dasar. Nah, aturan perpindahan elektron ada di model atom Bohr ya. Dari dalam keluar berarti disertai penyerapan energi foton, keluar ke dalam disertai pelepasan energi. Nah, ini skemanya ya. Ini kalau pindahnya dari dalam keluar, nyerap energi. Dari luar ke dalam, lepas energi. Oke. Sekarang ini. Contoh soalnya ini ya. Perpindahan elektron yang disertai pelepasan energi paling besar adalah pelepasan. Pelepasan itu berarti dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam berarti yang mana? K ke N. K itu nomor 1. N lebih luar berarti bukan ini. K ke N itu menyerap. L ke K. Oke, dia melepas. M ke K melepas juga. Tapi kalau L ke K ini hanya dari kulit kedua ke kulit ke 1. M ke K 3 ke 1.
N ke K itu adalah 4 ke 1. N ke M 4 ke 3. Nah ini kan diminta energi paling besar. Energi paling besar itu berarti transisinya atau perubahan kulitnya harus semakin jauh juga perbedaannya. Jadi ini yang paling jauh adalah dari 4 ke 1. Jawabannya adalah D. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you sudah menonton. Semoga lancar belajarnya ya. See you.